Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya akan memberikan materi penguatan kompetensi kepribadian dan sosial. Penguatan kompetensi kepribadian dan sosial. Ya. Yang pertama saya bahas mengenai pengertian kompetensi. Kompetensi itu adalah kecakapan individu yang menggambarkan penguasaan terhadap sesuatu yang benar. Kemudian kepribadian. Kepribadian adalah suatu konsep dinamis yang menggambarkan pertumbuhan dan pengembangan dari sistem psikologis keseluruhan dari seseorang. Sedangkan yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah sebagai kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional. Yang kedua, kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk menjalin kerjasama yang baik secara individual maupun kelompok. Jadi dari pengertian ini, kepala sekolah itu harus memiliki kompetensi kepribadian dan sosial. Ada lagi kompetensi yang lain adalah kompetensi supervisi, kemudian kompetensi kewirausahaan. Kemudian satu lagi kompetensi manajerial. Jadi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ya, kita harus memiliki 5 kompetensi. Nah, 5 kompetensi, di antara yang 5 itu adalah Bapak Ibu sebagai kepala sekolah harus punya penguatan kompetensi kepribadian dan sosial. Nah, mengenai kompetensi ini ada di Permendiknas nomor 13 tahun 2007. Di mana kepala sekolah harus memiliki 5 kompetensi. Ya, lanjut. Gambaran kompetensi kepala sekolah, yang pertama kompetensi kepribadian, yang paling utama kepala sekolah itu adalah memiliki akhlak yang mulia. Dan dari sini, kepala sekolah bisa mengembangkan budaya, tradisi akhlak yang mulia di lingkungannya. Jadi di lingkungan itu kepala sekolah memiliki wilayah di mana kepala sekolah itu sebagai motor penggerak wilayah tersebut. Jadi contoh teladan. Kemudian yang kedua, memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin, yaitu selalu konsisten dalam berpikir, bersikap, berucap, dan berbuat dalam setiap melaksanakan sesuatu tugas pokok dan fungsi, memiliki komitmen atau loyalitas, dedikasi, etos kerja yang tinggi dalam setiap melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi. Kemudian tegas dalam mengambil sikap dan tindakan sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi. Kemudian disiplin dalam melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi. Itu termasuk kompetensi kepribadian. Yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah, yaitu adalah memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap kebijakan, teori, praktek baru sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsinya. Kemudian mampu secara mandiri mengembangkan diri sebagai upaya pemenuhan rasa keingintahuannya terhadap kebijakan teori praktek baru sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi. Kemudian yang keempat, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Jadi Bapak Ibu di sini kepala sekolah selalu bersikap terbuka ya dalam melaksanakan tugas pokoknya dan fungsinya. Nah, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kemudian kecenderungan untuk selalu menginformasikan secara transparan, proporsional kepada orang lain atas segala rencana, proses pelaksanaan, dan keefektivitas
dan keefektivitasan, kelebihan dan kekurangan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi. Kemudian terbuka atas saran dan kritik yang disampaikan oleh atasan, teman sejawat, kemudian bawahan, dan pihak lain atas pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi. Jadi Bapak Ibu, sebagai kepala sekolah kita selalu membina bawahan kita, selalu terbuka dengan bawahan, dengan teman sejawat, dan pihak lain. Ya, jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, kemudian kepala sekolah juga selain memiliki kompetensi kepribadian, juga di sini kepala sekolah harus menguatkan kompetensi sosial. Banyak di antara kepala sekolah bidang sosial ini banyak yang bisa dilakukan. Yang pertama, terampil bekerja sama dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi sekolah. Di sini, di antaranya kalau terampil bekerja artinya mampu bekerja sama dengan atasan bagi pengembangan dan kemajuan sekolah, mampu bekerja sama dengan guru, staf, karyawan, komite sekolah, dan orang tua siswa bagi pengembangan dan kemajuan sekolah. Jadi Bapak Ibu dituntut kepala sekolah itu bisa bekerja sama dengan atasan, dengan guru, dengan staf, dengan karyawan, kemudian dengan komite sekolah, dengan orang tua siswa, juga dengan siswa. Ya, jadi kepala sekolah itu ya tidak hanya kepada atasan, ya, tapi ke seluruh penjuru, ya, bisa bekerja sama. Nah, jadi kalau tidak bisa bekerja sama, berarti kepala sekolah harus banyak belajar untuk bisa bekerja sama dengan siapa saja. Kemudian mampu bekerja sama dengan sekolah lain dan instansi pemerintah terkait dalam rangka pengembangan sekolah. Jadi di sini juga bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain. Bila sekolah negeri, ini bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta, dan sekolah-sekolah swasta bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah negeri. Kemudian mampu bekerja sama dengan Dewan Pendidikan Kota atau Kabupaten dan stakeholder sekolah lainnya bagi pengembangan sekolah. Nah, jadi bisa bekerja sama dengan atasan, dengan Dewan Pendidikan, ya, untuk pengembangan sekolah. Karena kalau tidak bisa ini susah. Karena kepala sekolah itu banyak informasi yang bisa diterima dari Dinas Pendidikan, dari Kanwil, ya. Jadi untuk selalu bekerja sama ini, maka kepala sekolah selalu mengambil atau harus selalu menghubungi Kanwil, Dewan Pendidikan lain, supaya bisa membantu sekolah. Kemudian mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Artinya di sini kepala sekolah juga harus mampu berperan aktif dalam kegiatan informal di luar sekolah, kemudian mampu berperan aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan, kemudian mampu berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, kesenian, olahraga, atau kegiatan masyarakat lainnya, kemudian mampu melibatkan diri dalam pelaksanaan program pemerintah. Jadi banyak kegiatan-kegiatan sosial, apalagi di lingkungan sekolah, ini bisa bekerja sama dengan masyarakat lingkungan sosial di lingkungan sekolah. Jadi kepala sekolah bukan hanya di dalam sekolah, bukan hanya di lingkungan pendidikan, tapi masyarakat sekitar sekolah juga kepala sekolah harus bisa bekerja sama. Karena siswa yang berada di sekolah itu adalah siswa yang terutama yang masyarakat lingkungan yang sekolahnya ada di situ. Kemudian memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.
Sini artinya mampu menggali persoalan dari lingkungan sekolah, berperan sebagai problem finder, kemudian mampu dan kreatif menawarkan solusi sebagai problem solver, mampu melibatkan tokoh agama, masyarakat, pemerintah dalam memecahkan masalah kelembagaan. Kemudian mampu bersifat objektif, tidak memihak dalam mengatasi konflik internal sekolah. Artinya jika ada sesuatu masalah, kepala sekolah harus bijaksana, tidak membela yang sini dan tidak membela yang di sana. Artinya dia berada di tengah untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kemudian mampu bersikap simpatik, tenggang rasa terhadap orang lain. Jadi selalu berusaha untuk memberi bantuan kepada orang lain, ya misalnya berikan bantuan beasiswa bagi siswa yang nggak mampu, kemudian mampu membantu guru ya dalam mengalami mungkin ada yang kurang paham atau yang belum bisa dia kerjakan. Jadi ini kepala sekolah mampu memberikan bantuan. Kemudian mampu bersikap empatik atau sambung rasa terhadap orang lain. Kemudian kepala sekolah juga harus punya keterampilan hubungan manusiawi dengan yang lain, dengan sesama. Ya, ini tercermin dari bukunya Sudarwan dalam Danim 2009 di halaman 99. Itu nampak terlihat dari keterampilan menempatkan diri dalam kelompok, kemudian keterampilan menciptakan kepuasan pada diri bawahan, kemudian sikap terbuka terhadap kelompok kerja, kemudian yang keempat, kemampuan mengambil hati melalui keramah tamahan dan penghargaan terhadap nilai-nilai etis. Kemudian pemerataan tugas dan tanggung jawab. Kemudian memiliki itikat baik, adil, menghormati, dan menghargai orang lain. Jadi di sini nampak jika kepala sekolah itu terampil ya dan memiliki hubungan manusiawi. Jadi bisa kita lihat dari tujuh yang ada. Di sini gambarnya ada 7 ya menurut Sudarwan. Kemudian menurut Mulyasa ada 7 juga kompetensi sosial yang harus dimiliki agar kepala sekolah itu dapat berkomunikasi secara efektif. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama. Kemudian memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang estetika. Yang kelima, memiliki pengetahuan tentang apresiasi dan kesadaran sosial. Yang keenam, memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan. Yang ketujuh, memiliki kesetiaan terhadap harkat, martabat manusia. Jadi ketujuh kompetensi sosial ini penting agar kepala sekolah itu dapat melaksanakan 2 fungsi di sekolah, yakni fungsi pelestarian dan pewarisan nilai-nilai kemasyarakatan, dan yang kedua fungsi agen perubahan. Jadi untuk itu kepala sekolah harus benar-benar terampil ya untuk melaksanakan ya kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Demikian materi dari saya untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.